yang memunculkan fitnah tersebut, munculnya fitnah tersebut dari bawah kedua kakinya seorang laki-laki, artinya muncul dari seorang laki-laki. Min ahli baiti, kata Nabi, ini jelas dari ahli baitku. Jadi ini memang keluarga Nabi, keturunan Nabi. Nah, ini yang difahami oleh mereka. Yas'umu annahu minni wa laysa minni. Dia itu mengira bahwa apa yang dibawa itu fitnah tersebut itu dariku, padahal itu bukan dariku. Fitnahnya maksudnya itu. Ini coba saya lihat fitnatus sarra. Bentar. Nih. Dakhanuha isaratuha wa hayjanuha. Terus kemudian ini yaz'umu annahu minni fil fi'li wa in kana minni fil nasab. Ini sudah jelas di syaratnya. Ini sudah jelas dari sini, min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Ini tahti qadamai rajulin min ahli baiti, dari keluargaku, kata Nabi. Jadi fitnatus sarra itu memang muncul dari seorang zuriyah Nabi. Nah, yas'umu annahu minni, dia itu mengira bahwa kelakuannya itu adalah berasal dariku. Jadi seakan-akan Nabi kelakuannya seperti itu. Ya, wa in kana minni fin nasab, ini fil fi'li wa in kana minni fin nasab, walaupun ia itu dariku dalam masalah nasab, cuma kelakuannya tidak sama. Begitu. Nah, ini sama mereka tetap sampai sekarang kan diartikan bahwa fitnatus sarra itu adalah fitnahnya orang yang mengaku keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi, kan seperti itu, Bang Ayat. Betul. Iya. Ini jelas. Salah memahami dia. Dia tidak paham ini. Tidak paham. Ya Allah, begitulah mereka. Jadi mereka itu mungkin tidak makan kalau tidak menyebar fitnah, tidak menyebar kebohongan, itu mereka tuh tidak makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Karena begini ya, mereka ini apa namanya, dengan saya begini, Bang Ahyar ya, terkait dengan polemik ini, saya menilai ada 4 golongan, Bang Ahyar, di dalam polemik habaib ini secara umum. Yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai masalah pribadi dengan oknum habib. Lalu yang terlibat semuanya. Taruhlah ada yang memang mempunyai masalah langsung dengan habaib. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang yang mempunyai masalah dengan salah satu tokoh, ya, entah itu kiai atau siapa, dia itu tidak mampu untuk menghadapi langsung si tokoh atau si kiai tersebut. Akhirnya mereka itu mengambil langkah apa? Disakitilah orang-orang yang dicintai oleh tokoh tersebut, yaitu Habib. Seperti layaknya zaman Nabi, ada orang kafir Quraisy dulu ketika tidak mampu melawan kanjeng Nabi SAW, lalu disakitilah orang-orang yang dicintai oleh Nabi, yaitu para sahabat. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang iri, kalah panggung, merasa kalah pamor, padahal dirinya itu merasa sama dzurriyyah, iri. Makanya tidak heran kalau kemudian Gus siapa itu, katanya rebutan pasar sholawat, siapa itu, Gus Arya, ya. Dan yang keempat ini, kelompok yang keempat ini, Bang Ahyar, adalah orang yang cari makan. Apa maksudnya? Dia bikin konten, bikin segala macam. Lalu kelompok 3 ini yang mendukung, karena yang keempat ini, kelompok yang keempat ini ikut menyuarakan. Sementara tujuan yang keempat itu untuk mencari fuel dan lain sebagainya, cari game, mencari ini, ya kan? Ya, yang 3 ini yang menyokong. Jadi ada 4 kelompok kalau yang saya lihat lah. Ya. Tuh, Salah tuh Kiai, satu tambahan, kelompok mereka ini kelompok yang apa ya, kalau bilang itu termul, Kiai. Termul itu kan rata-rata itu kan membenci ulama, para habaib.
Ya, sekarang contohnya gini, kenapa pendapatnya ulama kiai ya, yang benar-benar alim, ini pertanyaan kiai. Kenapa pendapatnya kayak pendapat Gus Baha, ulama-ulama terdahulu, itu tidak didengarkan, malah lebih mendengarkan fatwanya kayak Mama Gufron kayak gini. Kenapa kiai? Menurut kiai kenapa? Nah itu tadi, itu adalah bagian yang keempat, cari makan. Entah itu dengan cara itu, ikut menggaungkan agar tetap dapat makan. Itu bagian keempat. Jadi memang dia itu tidak punya masalah pribadi dengan Habib atau dengan tokoh atau iri, tidak, hanya cari makan. Nah di antara cara cari makan itu ikut menyuarakan agar mendapat gift daripada 3 kelompok ini. Itu cari untung dari polemik ini. Jadi polemik ini ibaratnya dijadikan sebagai lahan basah yang menghasilkan. Hasilkan berapa dia itu? Nah itu kalau dalam segi bisnis, makanya yang paling diuntungkan dia ini siapa ya? Imaduddin sama Abbas. Ya seperti MLM itu yang paling tinggi, yang paling kaya. Nah saya begini Bang ya. Saya mengatakan pimpinan dari polemik ini, ketuanya kalau menurut saya ibaratnya sebuah rayap. Apa rayap? Sampean tahu kalau kata orang Madura, ratunya rayap itu ada di dalam tanah itu apa namanya, badannya itu gede besar, tapi kepalanya tetap kepala rayap. Nah ini yang rayap yang kecil-kecil ini yang cari makan dia. Waduh, rajanya itu makin gemuk. Iya ini loh. Kalau contoh ini fakta dia ya, Imaduddin sama Abbas lagi jalan-jalan makan steak, makan sate, sedangkan yang di bawah kayak Gustom di penjara cari sumbangan, cari donatur lah. Itu kan bukti nyata bahwa ini apa ya, ada ketimpangan sosial. Di bawah ini diinjek-injek pendukung mereka sampai membuat apa yang bikin donasi lah, padahal Imaduddin Abbas lagi makan sate gulai. Nah, Ya pokoknya itu tadi lah Bang, itu raja rayap. Ini yang lain ngomong ini rayap yang keluar itu. Rajanya tetap tidak bergerak di dalam sampai tubuhnya itu besar. Kadang saking besarnya sebesar jempol kaki, bahkan lebih besar. Kepalanya tetap kepala rayap. Ya ini yang bekerja keras ya kan. Entah itu dalam artian lebih besar tuh lebih diunggu apa namanya, lebih ke lebih besar namanya, walaupun besar di situ namanya ya, di area tidak baik itu. Ini yang kasihan ini seperti ya bicara di komal-komal itu. Hanya caci maki, tidak dapat apa ya, dunia tidak dapat apa, hanya dapat dosa itu aja.